Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, pengakuan manusia kepada Allah disebutkan dalam kata wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu mukhlisun. Huruf nun dalam Al-Quran sebanyak 27.269. Di antaranya adalah nahnu. Di dalam Al-Quran kata nahnu diulangi 85 kali. Di antaranya wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam di sini bukan Islam yang hanya diekspresikan dalam lahiriah, tetapi Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi, tidak permisif, tidak liberal, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa nahnu lahu abidun, dan kita semua beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 kali, wa nahnu lahu muslimun 4 kali, wa nahnu lahu abidun hanya 1 kali. Dan kita semua beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu apabila dilakukan oleh seorang yang salih, seorang yang taat kepada Allah, seorang mujahid seperti Umar bin Khattab, dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau yang dikenal dengan At-Tafsirul Kabir. Suatu ketika Raja Kaisar, Sultan Kaisar itu punya penyakit pening, pusing di kepalanya yang tidak sembuh. Beliau memohon kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan obat. Maka Umar bin Khattab mengirimkan songkok. Songkok itu dikirimkan ke Raja Kaisar. Songkoknya Sayyidina Umar itu dipakai, pusingnya hilang. Kalau songkoknya dilepas, pusingnya kembali. Dipakai lagi, pusingnya hilang. Dilepas lagi, kembali pusing. Ternyata di dalam songkoknya Sayyidina Umar itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah energinya orang yang ibadah, energinya orang yang ikhlas, energinya orang yang tumakninah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkatnya wa nahnu lahu mukhlisun, dan kita semua ikhlas kepada Allah. Ikhlas di sini kita dicontohkan oleh Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal dengan Sultanul Aulia, tapi Izzuddin bin Abdissalam dikenal dengan Sultanul Ulama. Disebutkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya As-Subki, suatu ketika di negara Mesir ada seorang pemimpin bernama Najmuddin Ayyub, seorang raja yang sangat adil, seorang raja, seorang pemimpin yang sirahnya itu adil, bijaksana, arif, manusiawi, empati, tidak mendolimi manusia. Beliau ini ada yang iri. Maka ada seorang pemimpin di negara di Syria, beliau disebutkan oleh Saleh Ismail, mendatangkan tentara-tentara Afranji,
Salibi Eropa didatangkan ke Damaskus, ke Syria, supaya untuk menggulingkan Sultan Ayyub, Najmuddin Ayyub. Bahkan senjata dijual kepada Salibi Ifranji. Maka Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam marah dan mengharamkan jual beli senjata, dijual belikan kepada musuh-musuh Islam untuk memerangi umat Islam. Itulah suara ulama, sautul ulama. Itulah sautul ulama, sautu warasatil anbiya, yang harus kita jaga keadilan. Semoga negara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya para ulama. Terakhir dari kami ada hadis yang diriwayatkan oleh Ustaz Yasin bin Isa Al-Fadani dalam bukunya Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mendapatkan hadis dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hazim Asy'ari. Apa hadisnya? Di situ dijelaskan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki mencintai kaumnya itu suatu fanatisme?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin, dan tetapi, minal asabiyah ayyan surar rajul qaumahu 'ala dzulmi." Yang dinamakan fanatisme adalah seorang laki-laki yang mencintai kaumnya, menolong kaumnya, mendukung kaumnya untuk melakukan kezaliman. Kalau ada kezaliman jangan kita dukung. Dukunglah apa yang diridhai Allah, cintailah apa yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kiai Abdul Qayyum min Rembang. Dan kita